Sinta kembali menatapnya dengan penuh tanya. "Ceritain ke gua," ujar Sinta mengingatkan ke Reni menceritakan semua kepadanya. Phew. Reni sesaat menghela nafas, lalu dengan jantung yang berdebar-debar akhirnya ia menceritakan secara detail awal pertemuannya dengan Aji. Mulai saat ia bertemu dengan Aji di terminal bus, di mana awalnya ia cukup terkejut bisa bertemu lagi dengan pria itu. Namun apa yang Reni dapati bahwa Aji sedang terkena musibah. Dompet dan ponselnya kecurian di dalam bus yang mengantarkannya dari Makassar ke Toraja. Sinta cukup terkejut mendengar awal cerita Reni. Terlihat di mana kerutan di keningnya tiba-tiba muncul, akan tetapi ia tidak ingin memutus cerita Reni yang terlihat sedih setiap detail menceritakan kisahnya. Setelah itu, Reni menceritakan di mana ia membuntuti Aji yang saat itu menuju ke kantor polsek terdekat. Akhirnya Reni mengetahui semua masalah Aji dan berniat dalam hati untuk membantu pria itu selama berada di Toraja. Reni juga menceritakan di mana Aji dengan segala pesonanya mampu membuatnya kembali jatuh hati dan menimbulkan benih-benih cinta yang pernah redup beberapa bulan setelah Aji tak ada kabar sedikit pun. Saat ia juga menawarkan Aji untuk menginap di rumah tantenya, Reni menceritakan semuanya secara detail. Sinta melihat sebuah senyum tipis saat Reni menceritakan kejadian saat di kamar mandi dan Sinta hanya bisa geleng-geleng kepala dan berucap dalam hati bahwa ia kalah langkah dengan Reni. Karena gadis itu sudah melihat Aji, sedangkan ia sampai detik ini belum pernah melihatnya. Pokoknya Reni menceritakan semua tanpa ia tutup-tutupin sedikit pun tentang kejadian di Toraja, di mana juga ia mengungkapkan perasaan cintanya menggunakan bahasa Prancis dan ternyata Aji mengerti dengan bahasa yang ia gunakan saat itu. Terakhir Reni menceritakan kejadian di mana ia bertemu lagi dengan Aji saat ia sedang menunggu angkot di daerah Petarani. Dan malam itu, Reni mengungkap sebuah keseriusan di wajah Aji. Hampir saja pria itu membalas perasaannya, akan tetapi sebuah telepon masuk menghancurkan segalanya. "Segitunya ya si Aji," ujar Sinta setelah mendengar semua Reni sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Iya Sin, makanya gue merasa kayaknya gue udah terbius sama dia," kata Reni sambil menunduk merenungi nasibnya yang seakan dipermainkan oleh takdir. "Lu yang sabar ya, mungkin sekarang Aji lagi sibuk atau mungkin dia lagi nggak di Makassar, maybe," kata Sinta sambil mengusap lembut pundak Reni. "Sin, menurut lu dengan cerita gue tadi apakah Aji mencintai gue juga nggak?" tanya Reni menoleh. "Yup, kalau lu nanya gue, pasti dia juga mempunyai perasaan yang sama dengan lu, Nek," jawab Sinta tersenyum. "Tapi apakah gue bakalan bisa mendapatkan cinta itu lagi darinya?" "Maybe," jawab Sinta sambil menggigitkan bahunya. "Tapi Budi, menurut lu gue mesti gimana sedangkan dia sudah berjanji akan mencintai gue selamanya dan tidak akan mengecewakan gue nantinya?" "Ren, gak ada satu orang pun yang bisa menjamin baik Budi ataupun Aji akan ngecewain lu atau enggak nantinya. Mungkin saat Aji nanti balik lagi ke lu, mungkin bisa aja bilang dia nyesel dan gak akan nyanyain lu lagi. Atau mungkin Budi yang memang sudah berjanji," terang Sinta membuat Reni menatapnya penuh haru. Bisa aja kan Budi janjian lu nanti karena dia emang lagi berusaha dapetin hati lu, tapi nantinya nggak ada yang tahu kan? "Iya juga sih Sin," gumam Reni yang kembali merasa dilema. "Tapi kayaknya gue percaya dengan semua janjinya ke gue Sin." "Percaya aja nggak cukup Ren, lu harus yakin supaya nantinya lu nggak kecewa kalau pernah percaya sama Budi." Tentu saja Reni makin bingung. "Terus gue harus gimana lagi Sin?" tanya Reni dengan raut wajah cemas. "Deh, lu kan udah dewasa, mending lu jalani dulu apa adanya, akan tetapi lu jangan memberikan sesuatu dulu ke Budi. Lu ngerti nggak maksud gua?" Sinta diam sejenak sambil menunggu reaksi Reni yang terlihat berpikir.
Sampai sekarang gue sama dia nggak pernah lakuin macam-macam kok Sin. Bahkan pun nggak pernah Sinta mengernyit mendengar apa yang diucapkan sahabatnya membuatnya merasa sedikit geli. Padahal yang ia maksud sih bukan seperti itu juga, karena menurut Sinta kalau hanya sekedar kayak gitu sih hal yang wajar, asal jangan kelewat batas. Serius, lu belum pernah kayak gitu sama Budi? Raut wajah Reni berubah menjadi sendu sambil menunduk. Ia mengangguk menjawab pertanyaan sahabatnya. Astaga, bener-bener lu ya, pantesan si Budi sampai sekarang penasaran sama lu, ujar Sinta sesaat lalu menatap Reni kembali. Mungkin saat itu ia hanya penasaran sama lu. Jelas saja mendengar apa yang dikatakan oleh Sinta makin membuat Reni bingung. Akan tetapi Sinta hanya tertawa kecil. Saat Reni kembali menunduk, terlihat Sinta menggeleng-gelengkan kepalanya. Apakah gua harus memberikan ke Budi ya? Sintanya. Sinta mengerutkan keningnya sesaat. Sakit nek, kata Reni saat kepalanya baru saja dikeplak oleh Sinta. Gian, kalau menurut lu si Budi belum pantas mendapatkannya dari lu ya nggak usah dikasih lah, jawab Sinta membuat Reni menghela nafas sambil mengusap kepalanya. Terus gua harus ngapain dok? Pertahankan nih, jangan dikasih dulu kalau memang lu belum yakin, jawab Sinta. Tapi Aji, apa Aji udah pernah? Tak kenapa tiba-tiba Sinta memikirkan sesuatu. Apakah Aji udah pernah? Misalnya kalau seorang perempuan yang mencintai seorang pria sampai segitunya, mungkin ada sesuatu yang ditinggalkan oleh pria itu. Maksudnya mungkin aja sudah. Belum sempat Reni menjawab pertanyaan Sinta, ia kembali mendapatkan pertanyaan yang membuat jantungnya hampir copot. Lu udah pernah ya sama Aji? What? Astaga, enggak lah. Aja nggak pernah, apalagi sampai gituan, jawab Reni membuat Sinta menatapnya dengan tajam. Keseriusan di wajah gadis itu. Enggak, ujar Reni tegas dan sedikit keras. Haha, yakin lu? Tanya Sinta. Iyalah, karena gua nggak bakalan mempertahankan gua untuk suami gua kelak, jawab Reni membuat Sinta menghela nafas. Sinta kembali berpikir sedikit kecemburuan dalam dirinya. Karena ia kenapa tidak bisa seperti Reni? Kenapa dulu ia tidak bisa mempertahankannya? Akan tetapi nasi sudah menjadi bubur dan waktu tidak bisa diputar kembali. Maka dari itu, sambil menghela nafas, Sinta kembali tersenyum menatap Reni. Alhamdulillah kalau gitu Ren, berarti lu masih beruntung daripada gua. Maksud lu? Tanya Reni. Udah lupain aja, kata Sinta, buat Reni memanyunkan bibirnya. Akhirnya tertawa bersama, di mana Sinta menertawakan Reni yang terlihat seperti gadis kecil yang cemberut karena tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Sedangkan Reni hanya menertawakan dengan Sinta. Jadi apa yang harus gue lakuin sekarang? Tanya Reni. Kembali sesaat sebelumnya, mereka sempat tertawa bersama. Tetapin dulu hati lu nek, Budi apa Aji, kata Sinta. Gua sih masih berharap bisa bersama Aji. Sesaat Sinta menarik nafasnya dalam-dalam dan benaknya apakah sekarang ia harus jujur ke Reni mengenai Aji. Lu kenapa? Kok tiba-tiba diam? Tanya Reni saat mengetahui Sinta tiba-tiba melamun.
Enggak kenapa-kenapa, jawab Sinta membuat Reni menggelengkan kepala. BTW, sekarang lu lagi dekat sama siapa, Sin? Mendapat pertanyaan seperti itu membuat Sinta menjadi gugup. Perlahan-lahan ia menoleh dan menatap wajah Reni. Lagi nggak dekat sama siapa-siapa kok, Ren, jawab Sinta. Serius lu? Tanya Reni mengernyit. Iyalah, udahlah nggak usah bahas tentang gua, saat ini yang lebih penting itu bahas tentang lu, Nek. I love you Sinta, ujar Reni sambil memeluk tubuh Sinta karena merasa sahabatnya inilah satu-satunya yang mengerti perasaannya saat ini. Kalau ada maunya aja manjanya kayak gini, kata Sinta mencoba melepaskan pelukan Reni. Apa gua mutusin Budi aja kali ya? Tanya Reni. Terserah lu lah, kan lu yang jalanin, jawab Sinta membuat Reni kembali cemberut. Kalau lu belum yakin sama Budi, mending lu udahin aja hubungan lu sama dia.